Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Rock the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Sosok Sansen terus menembak ke belakang, tetapi di mata Xiaoyan, kecepatan Sansen terlalu lambat. Xiaoyan melihat melalui pikiran Sansen dalam sekejap, dan kulitnya menjadi semakin jelek. Sayap bela diri di belakangnya segera bergetar dan sosok Xiaoyan menyapu ke arah Sansen yang menembak ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, dia melintas ke atas kepala Sansen. Tanpa tindakan persiapan apapun menghadapi Sansen, Xiaoyan meninju Sansen dari udara. Duar! Saat kepalan tangan Xiaoyan meledak, seluruh kehampaan terguncang. Dan kemudian angin ganas dari kepalan tangan itu menyelimuti Sansen melalui kehampaan dengan kekuatan penghancur. Kulit Sansen tiba-tiba berubah, cahaya di tangannya berkedip dan banyak simbol misterius muncul di perisai biru. Dengan masuknya kekuatan Sansen, simbol itu tampak hidup, menggeliat di udara berubah menjadi tameng, raksasa yang lebih besar. Duar! Pukulan yang tampaknya biasa membuat Sansen merasa kaget, dan kekuatan yang meledak dari kepalan tangan Xiaoyan tiba-tiba mendarat di perisai raksasanya. Hanya dalam sekejap, perisai raksasa yang dipadatkan dengan simbol runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Kekuatan tinju Xiaoyan melampaui imajinasi Sansen. Tentu saja, itu juga mengejutkan Xiaoyan. Lagi pula, ketika Dewa Asli Bintang 2, Xiaoyan menemukan kekuatan itu luar biasa. Kekuatan yang meletus bahkan lebih mengejutkan Xiaoyan. Dengan satu pukulan, perisai besar yang dipadatkan dengan simbol runtuh terlebih dahulu, dan itu diisi dengan kekuatan penghancur, dan terus menyapu Sansen, yang membuat pupil yang terakhir tiba-tiba menyusut dan jatuh dengan keras ke perisai biru di tangannya. Duar! Ada suara teredam lainnya, seolah-olah dipukul pada lonceng perunggu besar. Suara itu bergema dengan suara membengkakkan telinga. Saat suara itu keluar, perisai memantul di dada Sansen, dan kekuatan destruktif menyapu dengan liar dari perisai benar-benar runtuh di bawah pukulan Xiaoyan. Perisai hijau memantul di tubuh Sansen, dan saat Sansen menembak ke belakang, dia juga menyemprotkan seteguk darah yang bercampur dengan organ dalam. Setelah menembak ratusan kaki ke belakang, dia nyaris tidak menstabilkan sosoknya. Hanya satu pukulan membuat Sansen sangat malu, sehingga dia sepertinya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Cedera internal Sansen yang disebabkan oleh pukulan Xiaoyan dan beberapa tulang rusuk yang patah di dadanya yang disebabkan oleh seorang balik dari perisai yang dipantulkan Xiaoyan. Namun kecepatan pemulihan secepat kilat dan dalam beberapa nafas semuanya sembuh. Sansen menatap Xiaoyan dengan mata suram dari jauh. Informasinya salah. Sialan, dengan tubuh abadi yang begitu kuat, belum lagi langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Aku khawatir sulit untuk menyamai langkah keempat. Sansen menarik nafas dan menggertakkan gigi dengan suara rendah. Apakah ada kemungkinan bahwa informasinya benar? Aku tiba-tiba menjadi lebih kuat selama periode waktu ini. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan hampir dapat menyerap semua suara di sekitarnya. Jadi Xiaoyan masih mendengar kata-katanya dengan jelas. Berhenti berpura-pura. Bagaimana kekuatanmu bisa meroket begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Berita itu jelas hanya langkah pertama yang sebanding dengan keabadian Kaisar. Mata Sansen bergetar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia tidak bisa mencapainya dalam beberapa dekade. Dalam keadaan seperti itu, tubuh fisik yang sudah sangat sulit untuk diaktifasikan dan dapat ditingkatkan dengan cara ini. Kedengarannya sangat tidak mungkin. Jangan bilang kamu tidak percaya. Bahkan aku tidak percaya saat mengatakannya. Xiaoyan juga melengkungkan bibirnya dan Sansen menatap Xiaoyan dengan dingin.
Keanehan Yin Yang menjijikkan. Sansen memarahi Xiaoyan secara langsung dan Xiaoyan merasa tidak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Dia jelas hanya mengatakan yang sebenarnya. Jadi mengapa dia menjadi keanehan Yin Yang? Sepertinya kadang-kadang kebohongan lebih mudah diterima beberapa. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk menjelaskan. Kamu seharusnya menunda-nunda untuk waktu yang sama. Gunakan segala cara yang kamu bisa. Xiaoyan mengangkat bahu, merasa tak berdaya. Mendengar ini, Sansen memandang Xiaoyan dengan mata aneh. Dia pikir Xiaoyan tidak menyadarinya. Jelas dia terlalu meremehkan Xiaoyan. Formasi awan pengubah susunan langit. Sansen tidak menyembunyikan lagi pada saat ini, tetapi berteriak dengan keras dalam kehampaan. Formasi muncul dari udara tipis. Bayangan formasi tampak seperti mata dan itu terkunci seketika ke arah Xiaoyan. Ubah mata langit, hancurkan. Saya melihat cahaya mengalir di tangan Sansen dan ada kekuatan misterius yang menggerakkan formasi di tangannya. Jelas itu tidak dikendalikan begitu saja. Tidak hanya itu, ratusan orang lainnya di Istana Dewa Berburu melakukan tindakan yang sama dengan Sansen pada saat bersamaan. Karena tidak mungkin satu orang mengaktifkan serangan dengan kekuatan formasi awan pengubah langit. Tetapi itu hanya bisa diluncurkan dengan membentuk formasi dengan ratusan orang dalam waktu bersamaan. Untungnya saya telah mengambil tindakan pencegahan. Kalau tidak, saya khawatir saya akan benar-benar jatuh di sini hari ini. Sansen masih berpikir dalam hatinya yang sangat gelisah. Saya pikir awan pengubah langit tidak akan digunakan, tetapi saya tidak menyangka itu akan menjadi jerami penyelamat hidupnya jika terjadi kecelakaan. Di atas kehampaan, mata besar itu tiba-tiba menatap Xiaoyan, seolah terkunci pada Xiaoyan. Mata itu tidak nyata, tetapi bayangan yang diciptakan oleh formasi itu terlihat seperti mata digariskan oleh simbol misterius. Saat Xiaoyan terkunci, rasa krisis langsung menyelimuti Xiaoyan. Wusan berdiri di samping, mulut dan matanya terbuka lebar. Dia tidak bereaksi terhadap pertarungan singkat Xiaoyan dengan Sansen barusan. Hanya bertarung sesaat, mereka langsung memaksa Sansen untuk menggunakan formasi terkuat dari Hanting Istana Berburu. Aku pernah melihat formasi ini sebelumnya. Semakin banyak dewa pemburu, semakin kuat kekuatan formasi ini. Ada 100 orang di sini. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, aku khawatir akan sulit untuk ditahan. Wusan mengencangkan kelima jarinya dan tidak bisa menahan rasa gugup untuk Xiaoyan. Formasi yang sangat kuat. Xiaoyan juga berteriak. Sansen mencibir. Semoga beruntung. Trik ini biasanya tidak digunakan dengan mudah, tetapi begitu digunakan, itu akan membunuh. Sansen memandang Xiaoyan dengan tatapan dingin, dan ketika dia mendengar seruan Xiaoyan, sepertinya Xiaoyan merasa takut. Aku tidak berani mengatakan apa-apa tentang aspek lain, tetapi jika menyangkut keberuntungan, aku sangat percaya diri. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke atas kepalanya dengan mengesankan. Tidak ada jejak rasa takut di wajahnya, malah sudut mulutnya sedikit terangkat. Tidak peduli seberapa kuat tubuh abadimu hari ini, di bawah mata formasi pengubah langit, kamu harus digulung, bahkan jika kamu adalah naga. Teriakan Sansen dengan marah, dan segera sidik jarinya berubah, dan paksaan yang kuat menyelimuti Xiaoyan. Itu membuat kecepatan Xiaoyan langsung melambat. Dan saya bela diri di belakangnya, semuanya runtuh. Xiaoyan juga terkejut di dalam hatinya. Dan pada saat ini, dia juga mengerti bahwa Istana Dewa Berburu dapat memiliki status seperti itu di alam Xuanyin. Mungkin memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan formasi awan pengubah langit. Dengan restu dari formasi yang begitu kuat, banyak pemburu dewa bahkan dapat membunuh makhluk abadi yang lebih kuat.
Namun, Xiaoyan sama sekali tidak panik tentang hal ini, tetapi perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya ke lingkaran lengan baju, dan sudut mulutnya perlahan terangkat. Siapa sangka ada senjata rahasia di jubah lengan bajunya. Dalam hal ini, mata harus dilawan dengan mata. Xiaoyan segera berteriak dan melihat di saat berikutnya. Xiaoyan mengeluarkan goyan dari lengan bajunya, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi, mengarah langsung ke mata formasi awan pengubah langit di atas kepalanya. "Pembunuh 1000 pisau, apa yang kau lakukan?" "Jangan katakan apa-apa," kata Xiaoyan perlahan. Begitu kata-kata itu jatuh, dan ketika Goyan mendengarnya, matanya yang besar langsung memerah, dan cahaya biru keluar dari matanya. 5 nafas. Aku hanya butuh 2 nafas untuk formasi warna bahagia ini, kata Goyan. Jadi, kamu bisa memecahkannya? Jawab Xiaoyan. Hal yang paling tak tertahankan bagi Goyan adalah diremehkan oleh orang lain, jadi dia harus menghadapinya. Saat suara mata anjing itu keluar, cahaya biru di mata besar itu melonjak keluar dan menyelimuti mata formasi pengubah langit yang dibentuk oleh simbol misterius. Sansan segera mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Dia telah mendengar di istana Dewa Berburu sebelumnya bahwa formasi perubahan awan cirrus pernah dikendalikan oleh orang lain selain istana Dewa Berburu. Jadi ketika Sansan melihat Xiaoyan memanggil mata anjingnya, dia memiliki firasat buruk di hatinya dan segera mengubah cetakan tangannya dan mempercepat gerakan mata yang berubah untuk menghancurkan Xiaoyan. Saya melihat ada cahaya kental di mata formasi langit yang berubah, seolah-olah itu sedang memobilisasi energi dan itu mungkin melonjak ke arah Xiaoyan kapan saja. Di bawah segel bersama ratusan pemburu dewa, mata formasi pengubah langit dapat dengan jelas merasakan kekuatan penindas yang datang darinya semakin kuat. Dan itu langsung mengunci Xiaoyan. Pada saat ini, itu hampir tidak mungkin untuk melarikan diri karena dikunci olehnya. Formasi ini sangat kuat. Meskipun ada juga perbedaan antara formasi ini dan formasi Agung Hukuman Dewa, kekuatan formasi Agung Hukuman Dewa telah sedikit melemah karena berlalunya waktu. Tetapi formasi ini adalah formasi perlindung dari istana Dewa Berburu, sehingga kekuatannya tidak bisa diremehkan. Bahkan dengan avatar Dewa Asli dan Dewa Xiaoyan, di bawah restu dari Jantung Guntur, dia dapat berjuang keras. Bahkan jika Xiaoyan tidak dapat dimusnahkan, begitu dia dikunci dan dihantam olehnya, dia harus membayar dengan harga yang mahal. Tatapan Xiaoyan juga sedikit kental saat ini. 70%, 90%. Gumam Sansan. Melihat tangannya, segelnya bergetar. Sudut mulut juga dipenuhi dengan darah. Dan kekuatan abadi pada tubuh terus terkondensasi. Dan di depan tubuh untuk membentuk segel sihir unggul. Penampilan seluruh orang juga berubah dari pria dewasa menjadi cepat menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam sekejap, seolah-olah kekuatan hidupnya terkuras dari pria dewasa menjadi pria tua. Bahkan suaranya menjadi serak. Jelas kekuatan formasi pengubah awan langit sangat kuat. Tetapi untuk mengaktifkan formasi ini dan ingin meledak dengan kekuatan yang cukup, orang yang mendalikan formasi ini juga harus membayar mahal. Bahkan orang kuat dari langkah ketiga keabadian Kaisar akan kehilangan kemampuan bertarungnya dalam waktu singkat setelah mengaktifkan formasi ini. Dan harga semacam ini agak nekat. Namun, kekuatan formasi pengubah awan langit tidak diragukan lagi. Selama tidak ada kecelakaan, ia dapat melenyapkan atau menekan yang kuat hanya berada di depan kekuatannya sendiri. Setelah Sansan ditinju oleh Xiaoyan, ada bayangan di hatinya dan dia bahkan tidak berpikir untuk menyelidiki Xiaoyan. Karena ada suara di dalam hatinya yang memberitahu Sansan bahwa jika dia berani melangkah maju, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan formasi pengubah awan langit.
Tubuh abadi juga ada di alam Suanyin, dan bahkan dikatakan bahwa ada pria kuat dengan tubuh abadi di istana dewa berburu. Tetapi mereka jelas tidak sekuat dan sesombong Xiaoyan di depannya. Setelah hanya melawan Xiaoyan sekali, setelah meninjunya, krisis hidup dan mati menyelimuti Sansen, membuat jiwanya bergetar. 100%. Ubah mata langit, hancurkan. Sansen meraung, dan kekuatan fluktuasi destruktif di mata formasi perubahan di atas kepalanya sudah kental. Dan dengan raungan Sansen di susunan simbol mata, seberkas cahaya melonjak seketika. Dan ada simbol yang berkedip di cahaya, seolah-olah seberkas cahaya dibentuk oleh simbol yang tak terhitung jumlahnya, misterius dan kuat. Goyan, apakah kamu masih baik-baik saja? Xiaoyan tiba-tiba mengerutkan kening, dan mata anjing itu tidak berbicara. Xiaoyan yang terangkat menghalangi di belakangnya, dan dia mengambil langkah maju, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir cahaya yang sangat kuat ini. Melihat ini, mata anjing itu langsung menyusut, dan hatinya bergetar, karena mata anjing tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan akan begitu baik hati padanya. Dan ketika bahaya datang saat ini, itu karena memblokir serangan itu. Aku tidak menyangka bahwa ketika hidup dan mati mendekat, orang yang membunuh 1000 pisau akan memilih untuk melindungiku. Orang yang membunuh 1000 pisau, kamu memindahkan Tuan Anjing. Tidak peduli batasan apa yang Anda miliki, saya akan melanggarnya untuk Anda. Setelah kilatan emosi muncul di mata anjing itu, matanya segera menjadi sangat tajam, dan cahaya biru yang lebih kuat keluar dari matanya yang besar. Pada saat ini, kekuatan mata formasi langsung menyelimuti Xiaoyan, dan energi penghancur menghantam tubuh Xiaoyan. Namun tubuh Xiaoyan sepenuhnya ditutupi oleh guntur hitam. Tetapi meskipun demikian, kekuatan ini berada di luar imajinasi Xiaoyan, karena kekuatan penghancur dengan panik menghancurkan tubuh Xiaoyan dengan kekuatan yang menakutkan. Bahkan dengan cangkupan berkah dari jantung guntur, kulit Xiaoyan mulai membusuk. Semakin dia tidak bisa menolak, meskipun dia memiliki kekuatan pemulihan yang sangat kuat. Namun, kekuatan penghancurnya lebih cepat dan lebih kuat, dan di kekuatan pemulihan tidak berguna pada saat ini. Dalam waktu singkat, semua pakaian Xiaoyan menghilang dan seluruh tubuhnya membusuk, seolah-olah dagingnya telah terkelupas. Penampilannya terlihat sangat tragis. Kemudian daging dan darah mulai hancur dan Xiaoyan akhirnya tidak tahan lagi dan menjerit melengking. Segera akan baik-baik saja. Orang yang membunuh 1000 pisau bersikeras. Mata Goyan memerah saat ini. Dan pembicaraan besar sebelumnya, sekarang tampaknya itu adalah pembicaraan yang sangat besar. Sebenarnya itu sudah mulai menghancurkannya saat Xiaoyan memberitahunya. Tapi Goyan tidak memberitahu Xiaoyan bahwa formasi ini berbeda dari sebelumnya. Daging dan darah Xiaoyan tersapu oleh mata cahaya formasi, dan daging dan darahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Jika dia bertahan kurang dari setengah batang dupa, daging dan darah Xiaoyan akan benar-benar hancur. Dan dia bisa melihat daging dan darah di dadanya saat ini, di bawah jantung yang berdetak. Hancurkan untukku! Goyan meraung, dan mata susunan pengubah langit yang telah mengunci Xiaoyan tiba-tiba berubah arah, berputar secara horizontal ke arah sekitarnya. Sinar yang diisi dengan kekuatan penghancur langsung mengubah arahnya dan langsung menyapu ratusan dewa pemburu. Formasi mereka langsung terganggu dan mereka yang lebih lemah tersapu oleh cahaya, dan tubuh serta jiwa mereka langsung terkena cahaya. Itu berubah menjadi bubuk.